Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Kempreng Hunter. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan menonton di channel Kempreng Hunter. Buat yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu. Terus jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman yang baru tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kempreng Hunter. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, di video kali ini saya tidak berburu ya teman-teman ya, dikarenakan di sini cuacanya tidak mendukung ya teman-teman, karena kayaknya udah mulai mau hujan-hujan lagi ya teman-teman. Tapi di sini udah mulai panen ya teman-teman ya, tapi hujannya pun tidak begitu mengguyur setiap hari lah, tidak menentu ya teman-teman. Jadi ya beginilah aktivitas saya saat ini. Jadi saya putuskan tidak untuk berburu ya teman-teman. Tadi juga di jalan saya lihat cuacanya itu udah mulai gelap-gelap gitu ya, dan saya ragu untuk hunting. Terus nanti kalau misalkan ada waktu lagi saya akan coba hunting lagi ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi buat teman-teman semua, dan saya juga akan menjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang tempo hari lalu. Dan pertanyaannya itu ya, mending merakit unit jadi atau mending merakit atau beli jadi unit. Nah itu ya pertanyaannya seperti itu, dan saya akan bahas satu persatu ya. Jadi yang dimana saya ini punya unit rakitan ya, bukan jadi ya, bukan beli jadi ya. Jadi saya akan memberikan bocoran seperti apakah plus minusnya itu merakit dan beli jadi ya. Jadi ini unit saya ini ya, saya itu jadi bukan beli jadi ya, tapi merakit. Jadi gimana sih, apa saja yang perlu teman-teman butuhkan untuk menjadi merakit unit menjadi sebuah unit seperti ini ya. Jadi saya itu awal mulai itu merakit itu belinya itu di bagian chamber ya teman-teman. Dan chambernya ini saya pakai chamber Hammer X8 ya teman-teman. Untuk suling sendiri ya, saya pakai suling lokal. Tabungnya pun saya pakai tabung Taiwan ini. Kalau nggak salah ini tabung Taiwan ya. Dan untuk cc nya pun 360 cc. Terus belum lagi juga saya harus beli adaptor. Ini adaptor itu terpisah ya teman-teman. Ini adaptor ini tambung ke laras. Saya akan coba buka ya, biar lebih jelas. Nah ini dia. Ini adaptor ini satu set teman-teman. Sini. Belum lagi serombong. Dan popor juga terpisah ya. Namanya juga merakit ya, pasti terpisah lah. Terus ada juga ini single shoot, dan ini single shoot itu bawaan dari chamber set. Oke, dan scoop ya pasti beda ya teman-teman. Beda dari, jadi terpisah ya, sangat terpisah lah. Nah itulah teman-teman, saya akan coba jelaskan satu persatu, dan mulai dari minusnya dulu ya teman-teman. Saya akan, jadi kalau merakit itu kan teman-teman ya, minusnya itu ya
kalau misalkan kita beli chamber set ini ya, jadi itu belum bisa sepenuhnya dipakai ya teman-teman. Cuma intinya belum sempurna lah, harus ada yang dirombak lagi. Dan contohnya ya, saya sudah 2 kali merakit unit ya PCP ya. Jadi, mulai dari chambernya aja dulu ya teman-teman. Saya akan sebutkan dari chambernya itu. Contohnya itu di bagian ini ya teman-teman. Di bagian side lever ya. Saya itu kemarin itu ada keluhan seperti side levernya itu agak keras ya teman-teman. Ini sekarang udah normal lagi ya. Dan karena saya servis ya, side lever agak ditarik begini itu sangat keras sekali teman-teman ya. Dan sama seperti chamber sebelumnya, keluhannya tuh di sini. Mungkin karena satu pabrik ya teman-teman. Jadi mungkin karena itu salah ukuran atau gimana ya. Kayaknya itu salah mengukur ya teman-teman. Jadi saya itu agak mengikis di bagian sini, di dalam sini ya. Dalam sini saya leper. Jadi pasti tarik seperti ini sangat keras sekali dan susah ngait ke kuku hammernya itu. Jadi saya harus mengkikir di bagian dalamnya itu supaya tidak menabrak atau menggesek ke dinding chamber ya teman-teman. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu permasalahannya yang pertama ya. Dan yang kedua itu ada banyak ya teman-teman. Yang kedua itu di bagian kayak bagian ini nih, single shoot ya teman-teman. Single shootnya itu ya dibilang salah ukuran saya nggak tahu ya. Yang jelas itu setelah saya pakai laras ini ya, ini laras bawaan dari Mix One ya teman-teman. Dan masih bisa PNP ke ini ya, karena mungkin chambernya itu satu pabrik lah teman-teman, istilahnya satu produk ya. Saya pakai di sini, nah, otomatis agak nggak bisa, bukan single shoot tapi nggak bisa, ukurnya tuh nggak bisa pakai magazine gitu. Dan setelah saya pakai di ini laras terpasang di Super Mix One itu pakai magazine itu bisa ya, mungkin salah ukuran lah teman-teman. Atau salah ukuran ininya atau salah ukuran single shootnya, saya nggak tahu ya teman-teman. Kayaknya sih single shoot nggak terlalu dalam, atau saya salah memasang ini ukuran larasnya itu, si penampang ini terlalu ke depan jadi agak susah ya. Itu sebenarnya minus kecil ya teman-teman, masalah kecil ya. Jadi untuk yang kedua itu saya lihat di sini permasalahannya itu di suaranya teman-teman ya. Jadi suara radakannya itu tidak bulat ya teman-teman. Pas awal pertama saya merakit jadi itu ya, jadi seperti ini ya. Saya coba tembakan di tekanan 2800 ya, mungkin suara pukulannya itu beda ya dengan di tekanan angin 2500 PSI ya. Jadi agak kurang, si hammer itu kurang apa ya, kurang memukulnya kurang benar-benar maksimal ya teman. Jadi saya coba terus sampai di tekanan 2200. Nah itu baru bulat tekanan itu, si suara itu baru bulat ya teman-teman ya, bulat seperti biasa. Dan saya merasa ada kurang puas itu apa gitu ya. Nah itulah jadi dari permasalahannya itu ya. Dan saya coba saya kikis ya di bagian pemukul hammernya. Pemukulnya itu saya kikis ya sekitar 2 mili ya, 2 mili setengah ya berarti, bukan 2 mili sih, 2 cm. Iya 2 mili sorry 2 mili ya, 2 mili saya kikis ya di bagian hammernya, saya pendekin dan awal pendekin ya. Dan itu setelah itu ya berhasil alhamdulillah.
Jadi di tekanan 2500 2800 itu udah bulat ya suaranya itu ya. Teman-teman itu pernah ngalamin gak sih ketika valve atau ya seal valve-nya itu kan ketika udah rusak, benar-benar rusak, itu pasti suaranya kan berbeda ya teman-teman. Suara unit teman-teman pasti beda ya, dan akurasinya pun ngacak ya teman-teman. Nah itulah masalahnya itu ya, seperti itu, suaranya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak bulat ya teman-teman. Nah saya heran ya. Nah itu ya teman-teman. Terus di bagian mana lagi ya teman-teman? Ya mungkin itulah keluhannya ya teman-teman untuk chamber ini ya teman-teman. Mungkin karena satu produk ya, mungkin beda produk ya, beda permasalahan lagi ya. Jadi jangan disamakan dengan produk-produk lain ya teman-teman. Dan ini yang saya alami real 2 kali saya bikin unit merakit ya. Jadi ya seperti inilah keadaan dan kenyataannya yang saya alami ya teman-teman. Dan mohon untuk diperbaiki ya, untuk yang mempunyai brand si chamber ini sendiri ya, mohon diperbaiki dari bagian seri laparnya itu agak keras ya. Mungkin itu plus minusnya itulah ya, kalau misalkan merakit itu pasti harus ada yang bisa disempurnakan lagi, belum sempurna ya teman-teman. Terus apalagi teman-teman ya, mungkin itu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya dulu juga pernah mengurangi valve-nya itu ya, as valve-nya itu saya potong, itu akurasinya itu malah ngacak gitu. Saya berpikir ke situ ya teman-teman. Jadi tapi suaranya bulat bagus ya, seperti yang saya inginkan, tapi akurasi malah ngacak. Dan saya coba berpikir lagi apa sih yang bisa menjadi jalan keluarnya itu, dan saya coba potong hammernya itu 2 mili ya, 2,5 kalau nggak salah ya, 2,5. Jadi ya alhasil ya sempurna ya teman-teman. Di tekanan tertentu, terus suaranya juga bulat, dan udah cukup baik lah menurut saya. Sekarang itu cukup baik ya, suaranya udah bulat, udah bener-bener seperti yang saya inginkan. Nah itu teman-teman, saya nggak tahu ya, karena berbeda produk, beda chamber, jadi jangan disamakan ya. Sekali lagi jangan samakan ya teman-teman, karena saya merakit unit 2 kali itu dengan satu produk yang sama. Jadi masalahnya itu gitu ya. Jadi masalahnya itu, nah oh ya, yang ketiga itu ada lagi teman. Pas yang ketiga setelah jadi unit ya, ini saya bicara tentang setelah jadi unit, pas awal-awal sekali ya, karena awal sangat pertama saya nyoba itu tembakannya itu ngerentet itu tahu nggak, kayak senapan kayak ini, kayak ngerentet tuh gak, gitu ya, pokoknya gitu, kayak gitulah gitu. Jadi tembakannya itu ngerentet kayak semi auto, tahu gak kan, semi auto kan. Jadi terus, jadi cuma satu kali narik trigger itu bisa berkali-kali menembak. Nah itu kan error udah ya. Cepet, langsung manometer langsung turun ya tekanannya. Dari saya satu kali tembak itu bisa mengeluarkan beberapa peluru ya, bukan beberapa peluru sih, beberapa kali shoot ya teman-teman. Dan apa permasalahannya itu, yaitu di bagian godnya ya, seal godnya itu kan, di sini kan ada, di valve itu kan ada god ya. Jadi
gotnya itu cuman 2 cm ya teman-teman. Dan standarnya itu 3 cm ya. Kalau nggak salah dulu tuh saya tanyakan itu 3 cm ya. Jadi saya tuh harus membubut ulang ya teman-teman. Dibubut di bagian ini. Ya bubut lagi. Bubut sampai 3 cm kalau nggak salah. 3 cm dibubut, dan alhasil setelah jadi saya dengar kabar dari tukang servisnya, andalan saya. Dan alhamdulillah sudah lancar. Dan masalah yang kedua, apalagi dari suara itu yang tadi saya jelaskan itu, nah itu suaranya itu kurang bulat, dan mungkin yang terbiasa memegang unit PCB ya tahu ya, gimana lah rasanya suara letusan unit yang sempurna atau tidak, itu mungkin tahu ya. Ya beda hanya sama ukrik ya, mungkin beda sekali, jangan disamakan. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman, saya berbagi pengalaman dari teman-teman ya. Dan keuntungannya itu ya itu, di samping dia keuntungan merakit itu, di samping dia itu ya dari segi harga itu murah ya. Kalau teman-teman tahu ini pasarannya unit ini jadi seperti ini ya, unitnya doang itu bisa jadi sampai 6-7 juta ya, 7 juta itu. Jadi kalau ngerakit itu ya saya biaya seperti ini ya, pengalaman saya ini chamber 3,5, pasarnya 3,5 ya. Terus popor, saya popor beli 600.000. Terus belum adapter ini 150.000 ya. Terus tabung pasaran 400.000 ya. Nah itu teman-teman bisa kalkulasiin dulu ya, dan belum biaya yang lainnya ya, biaya ya seperti kenapa harus disempurnakan lah. Oke, jadi mungkin seperti itu ya pengalaman pribadi saya merakit unit PCB. Jadi untuk teman-teman semua, dan saran ya, mungkin kalau punya budget lebih ya mending beli jadi sih. Tapi kalau untuk pemula ya saya juga pemula sih. Untuk pemula banget ya, nah, saya saranin harus benar-benar paham ya, sedikit banyaknya itu tentang merakit PCB. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi oh iya, nanti saya akan untuk minusnya lagi itu ya berat ya teman-teman. Jadi saya pakai unit ini berat banget ya teman-teman. Saya kemarin timbang ya, tanpa bipod, tanpa kamera ini, jadi hanya teleskop dan unit dan tali sandang. Itu beratnya itu 4,2 kilo. Nah, berat banget. Jadi pada saat saya hunting itu saya mengalami pegal di bagian sini. Karena berat sih, 4,2 kilo itu sangat berat ya teman-teman untuk kelas hunting. Jadi saran teman-teman ya, kalau untuk buat kelas hunting mending yang ringan-ringan aja lah gitu ya. Dan kekurangannya itu ya itu chamber ini sangat berat, karena mungkin dimensinya itu sangat besar ya teman-teman. Jadi chamber ini besar banget ya teman-teman, kelihatan tuh. Beda dengan chamber saya yang sebelumnya itu Mix One, itu agak tipis, terus agak pendek gitu ya, pendek ini saya nggak tahu. Dan ini berat sekali. Jadi kalau buat kelas hunting menurut saya kurang cocok ini ya, menurut saya pribadi kelas hunting.
Tapi kalau teman-teman suka yang berat-berat, kalau buat nyanggong itu cocok banget pakai ini ya. Saya sih nggak suka nyanggong, teman-teman tahu sendirilah di video saya kurang suka nyanggong, jadi saya biasanya naik motor paling ada buruan baru shoot, kalau nggak ada langsung pergi lagi ke spot lainnya, seperti itu teman-teman. Nanti saya akan coba merakit lagi ya teman-teman. Di video sebelum saya sudah ada itu kan ya, ada unboxing tabung DWM, dan itu khusus buat saya akan rakit buat kelas hunting ya. Intinya saya pengen yang lebih ringan ya dan nyaman buat dibawa kemana-mana ya. Karena kalau terlalu berat itu kan belum kita ngebidiknya itu kan pasti nggak bakal maksimal ya, kalau berat. Ya mungkin enak sih ya kalau posisi kita nyambung, tapi kalau buat dibawa-bawa ya itu nggak nyaman banget ya. Kalau di sini buat di sini nih di pundak, karena saya lebih sering menunda unit itu di sini pakai selendang. Oke. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya, semoga menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam sat dari Karawang, Jawa Barat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, semoga saya bisa memberikan video-video yang lebih menarik lagi, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Perasaan dari tadi bermanfaat terus ya. Sorry ya kalau ngomongnya agak terbata-bata. Terima kasih ya teman-teman. Hari udah mulai sore banget nih ya, udah mulai mau maghrib. Juga saya syutingnya di kuburan. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak kurang sopan ini agak kuburan, karena ya beginilah tempat keadaannya. Terima kasih. Oke, sip. Jangan bosan menonton.